Bakteri E. coli atau Escherichia coli adalah bakteri yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bakteri ini umumnya tidak berbahaya, namun ada jenis E. coli tertentu yang menghasilkan racun dan dapat menyebabkan diare parah. Yang pertama, metode kultur. Tidak seperti patogen E. coli yang dikaitkan dengan penyakit pada spesies hewan lain, isolat unggas umumnya non-hemolitik pada agar darah domba 5%. Isolasi kultur murni E. coli dari darah jantung hati atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan kolibasilosis primer atau sekunder. Secara eksperimental ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi. Pada kasus subakut, isolasi hanya dimungkinkan dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Media selektif seperti McConkey, eosin methylene blue, atau agar drigalkin digunakan untuk isolasi. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia, yaitu produksi indol, fermentasi glukosa dengan produksi gas, adanya beta-galaktosidase, tidak adanya produksi hidrogen sulfid dan urease, dan ketidakmampuan untuk menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Yang kedua, metode serologis. Tes ELISA pada E. coli yang disonikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap 2 serotipe patogen penting. ELISA lain didasarkan pada antigen Vibrio. Keduanya memiliki nilai yang terbatas karena hanya dapat mendeteksi tipe APEC yang homolog. Semua faktor terkait virulensi yang diketahui saat ini terdeteksi pada strain yang diisolasi dari resti kolibasilosis, juga dapat dideteksi pada isolat feses dari ayam yang secara klinis sehat. Untuk alasan lain, tidak satu pun dari ciri-ciri ini dapat digunakan untuk identifikasi APEC. Yang ketiga, teknik PCR. Teknik PCR adalah salah satu teknik molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli. Metode ini memiliki banyak kelebihan, yaitu dapat menghasilkan amplifikasi produk yang akurat, cepat, spesifik, membutuhkan jumlah sampel yang sedikit. PCR telah terbukti memiliki tingkat sensitivitas yang sama atau lebih besar dari pemeriksaan kultur. Pada penelitian, metode PCR dengan menggunakan prime E. coli 017 mampu mendeteksi keberadaan bakteri Escherichia coli dengan waktu yang lebih cepat. Hal ini sejalan penelitian Morin et al. Tahun 2004 yang melaporkan bahwa deteksi bakteri E. coli 0157H7, Vibrio cholera OI, dan Salmonella typhi menggunakan metode PCR mampu mendeteksi dan mengidentifikasi bakteri patogen baik pada sampel klinik, air, dan makanan. Bakteri Salmonella adalah sekelompok jenis bakteri yang menjadi penyebab berbagai infeksi umum seperti diare, keracunan makanan, hingga demam tifoid. Bakteri ini juga bisa menyebabkan suatu kondisi infeksi yang disebut salmonellosis. Untuk mendiagnosa, sampel diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas dan isi perut fetus abortus, plasenta segar, dan usap vagina. Sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan dan burung liar dapat membantu diagnosis. Yang pertama, metode diagnosis kultur bakteri. Kultur memastikan diagnosis dan menyediakan isolat untuk pengujian kerentanan antimikroba, tipe epidemiologi, dan karakterisasi molekuler. Periode optimal untuk mendeteksi organisme yang bersirkulasi dalam aliran darah adalah pada 1 minggu pertama atau kedua penyakit, meskipun biakan masih tetap dapat positif pada minggu ketiga tanpa adanya paparan antimikroba. Studi bakteriologi kuantitatif adalah menunjukkan penurunan jumlah dengan meningkatnya durasi penyakit.
Sejumlah penelitian telah menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi dari aspirasi kultur sumsum tulang daripada kultur darah, bahkan setelah antimikroba diambil selama beberapa hari dan terlepas dari durasi penyakit sebelum pengambilan sampel. Peningkatan sensitivitas kultur sumsum tulang dibandingkan dengan kultur darah berhubungan dengan konsentrasi bakteri yang lebih tinggi di sumsum tulang. Yang kedua, metode serologis. Yang pertama, deteksi antibodi. Tes Widal untuk mengukur antibodi aglutinasi terhadap antigen LPS dan flagella dari Salmonella dalam serum individu. Meskipun biasanya tidak disarankan karena ketidakakuratan, metode ini sederhana dan murah untuk dilakukan dan masih banyak digunakan di beberapa negara. Kinerja metode ini telah terhambat oleh kurangnya standarisasi reagen dan interpretasi dari yang tidak tepat. Yang kedua, tes ELISA. Tes ELISA telah digunakan untuk mempelajari respon antibodi normal selama demam enterik terhadap LPS, flagella polysaccharida kapsul Salmonella sp, atau antigen protein membran luar. Meskipun ELISA yang mengukur antibodi anti-LPS dan anti-flagellum antigen lebih sensitif daripada tes berbasis antigen Widal, hasilnya masih dibatasi oleh kurangnya spesifisitas. Tes serologis. Sebagian besar telah dikembangkan untuk digunakan dengan darah, termasuk darah lengkap vena, serum, atau sampel kapiler, dan mendeteksi antibodi yang ditujukan untuk melawan antigen Salmonella. Kelas antibodi yang terdeteksi biasanya IgM yang menunjukkan infeksi saat ini atau baru-baru ini. Beberapa tes cepat mendeteksi IgG yang mungkin diindikasikan infeksi pada saat ini atau paparan sebelumnya. Meskipun tes serologi cepat mungkin menunjukkan beberapa perbaikan dari tes Widal, hasil yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa mereka masih kurang sensitif dan juga spesifisitas karena tingkat antibodi latar belakang pada populasi umum dan sifat reaktif silang dari antigen yang dipilih. Yang keempat, pengujian molekuler tes amplifikasi asam nukleat termasuk PCR konvensional dan PCR real-time telah dikembangkan untuk mendeteksi Salmonella sp, terutama dalam darah. Metode amplifikasi asam nukleat berpotensi untuk memperkuat sejumlah kecil organisme dan bakteri non-kultur, serta organisme mati. Sensitivitas PCR tanpa pengayaan pada kasus positif kultur darah telah melebihi 90% dalam beberapa penelitian, meskipun penelitian lain telah melaporkan sensitivitas yang jauh lebih rendah, lebih konsisten dengan jumlah bakteri dalam darah. Yang kelima, pendekatan diagnostik baru. Peningkatan pengetahuan tentang genom Salmonella mengarah pada target yang lebih baik untuk uji amplifikasi asam nukleat. Metode untuk menghilangkan potensi penghambat DNA manusia dari sampel dapat meningkatkan sensitivitas seperti menggabungkan periode singkat inkubasi kaldu kultur darah dengan amplifikasi PCR. Pendekatan proteomik dan pemeriksaan imun digunakan untuk mencari antibodi dan antigen yang memiliki tingkat spesifisitas lebih tinggi daripada yang digunakan saat ini. Klebsiella sp merupakan bakteri gram-negatif dari famili Enterobacteriaceae yang dapat ditemukan di traktus gastrointestinal dan traktus respiratory. Teknik diagnosa yang pertama, metode kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumoniae. Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumoniae tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumoniae dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob atau anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumoniae, menunjukkan bentuk seperti batang, pendek, dikelilingi oleh kapsul, dan gram negatif. Yang kedua, metode serologi. Bakteremia Klebsiella pneumoniae yang diverifikasi kultur
dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakaride atau CPS. Menggunakan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon anamnestik terhadap serotip Klebsiella pneumoniae lainnya. Yang ketiga, metode PCR. Untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumoniae, sensitivitas dan spesifisitas metode PCR ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria 16S rDNA. Klebsiella pneumoniae diamplifikasi menggunakan primer spesifik gen menghasilkan fragmen 260 bp. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi antigen infeksi karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik dan juga cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumoniae.